Kalau masuk ruang BP itu lebih ke, aduh, punya cepu ya. Halo, gue Nada, gue 23 tahun dan gue karyawan swasta. Nama aku Lydia, umur aku 22 tahun, pekerjaan aku sebagai art director sama admin arisan online. halo, gue Di, I'm the man behind this YouTube channel. Gue 25 tahun. Halo, gue Zola, umur gue 24 tahun. 25 saya, maaf lupa. Gue karyawan swasta. Hai, nama aku Danu, umur 21, status mahasiswa. Kalau SMA gue tipikal orang yang kayak angin. Rajin, gue gak pernah bolos coy. Gue tipikal yang punya orang dalam sih. Gimana ya? Gue lebih masuk ke semua geng di kalangan SMA gue. Mau itu cowok, cewek, bandel, baik, gue ikutin semuanya. Tipe siswa yang gak nakal-nakal banget dan gak rajin banget juga. Gue waktu SMA itu tipe yang gak terlalu belajar banget, tapi gue aktif di organisasinya. Iya, gue punya privilege yang cukup gede di sekolah itu. Pernah, sering banget. Pernah, dan itu satu kelas. Jadi pelarian gue tuh kalau gue lagi kesepian ya gue ke sekolah. Karena dulu tuh gue kalau misalnya mau sekolah, itu orang tua gue tuh kayak ngasih kebebasan gitu loh. Jadi kayak gue harus memutuskan, punya keputusan sendiri. Mau sekolah atau enggak, karena gue kayak harus punya tanggung jawab gitu loh untuk hal-hal yang memang tanggung jawab gue. Terus gue sering banget bilang kayak enggak. Even gue lagi sakit ya, gue bisa ke sekolah. Gue gak masuk kelas. Tapi pas try out, gue masuk saking gue gak betah di rumah. Bolos ya karena kebetulan kayak misalnya jam kosong ternyata gurunya masuk dan tetap nggak masuk gitu. Bahkan pernah nerobos satpam. Males karena udah telat kan. Terus kayak males berurusan sama gurunya, ya udah mending gue skip aja kelasnya. Gue bolos satu kelas pas mau UN. Karena gue masuk kelas IPS yang satu kelas isinya jagoan semua. Jadi kita semua bolos satu kelas. Sering banget. Iya pernah. Pernah dong. Pernah. Kalau masuk ruang BP itu lebih ke, aduh, Punya cepu ya. Biasanya gue masuk ruang BP tuh karena terlambat. Karena di sekolah gue dulu masuknya kan 6:30 ya. Ada pokoknya yang harus 6:30 tuh ya hari Jumat. Itu gue nggak pernah datang 7:30, gue datangnya kayak 7:30. Jadi kayak lama-lama gurunya kan kesel, terus gue dipanggil deh orang tua gue ke ruang BP. Gue masa kecil sih paling telat ya. Telat terus gue masuk BP, keliling-keliling lapangan ya biasa lah. Paling kecil tuh karena sepatu kali ya. Sepatu, nggak boleh sepatu yang ada list putih. Iya, harus sepatunya hitam kan. Nah, gue tuh yang gue mau pakai sepatu putih pokoknya. Terus itu sering banget sepatu gue disita-sita dan akhirnya gue nyeker. Masuk ruang BP ya tadi karena nerobos satpam itu pengen jajan di luar sebenarnya nggak boleh. Kalau yang terbesar sih paling kayaknya itu deh, yang terakhir gue bolos satu kelas. Hukumannya gue sampai ganti 3 wali kelas. Semua nggak ada yang sanggup jadi wali kelas kita. Kalau masalah yang paling besar masuk ruang BP itu karena protes iuran SBMPTN atau SNMPTN gitu. Gue protes tapi sama anak-anak lain gitu loh. Dan padahal gue sendiri nggak daftar waktu itu. Salah paling gede, gue berantem sama guru terus gurunya dipindahin sih dari sekolah itu. Kalau masalah kecil mungkin sering ketiduran kali. Masalah terbesar kalau di SMA itu ya pernah dibully, pernah bertengkar pokoknya gitu sampai tampar-tamparan gitu. Gue SMK malah kelas 10 tuh putus sama cowok gue yang dari SMP. Terus habis itu gue mainnya sama cowok-cowok online dari game. Gue nggak pernah yang kayak ketemu cowok terus ngedate gitu-gitu, nggak pernah. Nggak banyak sih, gue dulu waktu SMA tuh pacaran cuma sekali. Tapi dulu tuh gue kayak deket sama satu orang, terus nggak jadi. Terus karena gue agak sebel, jadi gue deketin sahabatnya gitu. Gue deketin sahabatnya, terus end up pacaran. Dan lumayan lama sih, dulu setahun. Udah itu doang pacaran, masa-masa percintaan gue di SMA. Gue pernah pacaran satu kelas sama teman gue. Wah kayaknya flat deh.
Soalnya SMA pacaran itu kelas 2, tapi pas 6 bulan kalau nggak salah putus. Pernah. Punya, tapi beda-beda sekolah. Nggak ada sih, tapi random gitu. Dibilang geng juga bukan sih ya. Tapi gue sama temen gue ini tuh dulu pas di SMP kita musuhan banget. Terus pas SMA kita malah kayak anak kembar, kayak biji kemana-mana berdua. Dari sekolah ada, cuman gue nggak begitu in ke mereka. Paling mereka anggap gue temen, tapi gue kayak temen ke kantin doang. Ada waktu kelas 1, gue punya geng gitu, tapi tuh gengnya kayak dari SMP. Cuma gue kelas 1 doang, karena kelas 2, kelas 3 tuh gue udah organisasi terus. Dulu sih geng gua itu lebih kayak dari seluruh kelas ya, karena kan di SMA tuh banyak banget kelas, ada IPA, ada IPS gitu. Jadi kita kumpul di lorong, terus kita ngobrol, lebih kayak gosipin orang sih, lebih tepatnya kayak gitu. Wah, pernah banget. Pernah lah. Sebenarnya nggak bisa dibilang toxic juga sih, karena waktu dulu kan emang waktu SMA ya udah ada yang emang sukanya kayak nongkrong, jalan segala macam, tapi gue kayak lebih pilih untuk produktif in my own way gitu. Jadi kayak menurut gue kalau misalnya nggak produktif gue tinggalin, tapi bukan berarti itu toxic sih menurut gue. Toxic ya saling menjatuhkan, suka ngebully ya gitu. Lebih tepatnya SMP, gue masuk ke lingkungan yang super toxic. Terus pas SMA, karena gue ketemu sama temen gue yang kayak biji ini, terus I realize I don't wanna spend my time just wasting my time cuma ngomongin orang dan so on. Akhirnya pas SMA I took action. Jadi temen gue yang dulu di SMP, gue konfront ke mereka kalau gue tuh mau udahan aja teman sama mereka karena wasting my time. Di kelas lagi dulu tuh badan-badan kayak gue, kan gue mungil ya. Terus sering banget kayak cowok-cowok tuh yang kayak ngeledekin gue gendut lah, apalah gitu. Menurut gue tuh toxic sih, cuman gue nutupin aja, gue sosokan yang apaan lu anjing. Kalau zaman gue SMA kayaknya bahasa toksik tuh nggak ada ya. Bahkan kayaknya kita ya udah yang lo kemana itu lebih dianggap ya udah main sama siapa. Oke, kalau misalnya lo nggak oke lo tinggalin. Dulu gue pernah satu guru tuh pernah nyebarin rumor tentang gue. Padahal gue ngapa-ngapain. Disebarin rumornya katanya gue sering pamer harta dan lain-lain. Padahal gue nggak pernah bawa apa-apa. Pas gue konfront, gue bilang gue udah SMA, gue mau kuliah. I want to have a bright future. I don't want to waste my time talking about others shit. Dan actually yang di circle itu juga. Terus pas gue konfront ke mereka malah nuduh gue kleptoin duit 20.000 yang happened 3 years ago. And I fucking pissed sampai sekarang. Di sekolah, gue tuh dipanggilnya dulu bunga di tepi jalan karena rumah gue tuh deket banget sama sekolah. Nggak deket sih, tapi everyone yang goes to my school tuh lewat rumah gue. Jadi setiap hari, kan dulu belum ada Gojek ya kak ya, belum ada Grab. Jadi setiap kali gue mau berangkat, gue tuh tinggal nunggu orang yang seragamnya sama gue, terus kayak, boleh numpang nggak? Dan ditumpangin guys. Gue hampir gak naik kelas, cuman gue bisa naik karena nyokap gue. Karena gue galak banget. Gue bisa yang kayak marah-marah sama orang. Terus kalau misalnya gue nggak suka sama orang, gue bisa kayak tunjukin. Bahkan dulu gue cerita nggak apa ya. Bahkan dulu gue pernah kayak denger orang ngomong yang enggak gitu tentang gue. Terus kayak ada yang ngasih tahu ke gue. Terus gue samperin orangnya kayak langsung gue siram gitu di kantin. Gue kayak bodo amat gitu. Saking seringnya, dan kadang kan gue suka telat ya, terus gak ketemu sama anak-anak sekolah gue kan, gak ada panggilan ojek lah depan rumah gue. Jadi sometimes gue tuh bener-bener kayak manggil orang random yang mukanya tampaknya kayak tukang ojek. Bapak ojek ya? Saya mau kesini. Sumpah literally gue kayak gitu. Terus dia kayak mau kemana kak? Kayak gue kasih tahu sekolah gue di mana. Terus pas gue diantar sampai depan sekolah, gue bayar, dia bilang saya bukan ojek. Dan itu sering banget. Nggak ada yang lucu, semuanya tuh galak-galak pengalaman gue. Tapi dulu gue tuh lagi belajar gitu kan di kelas. Terus kayak gue tipikalnya yang orang gak mau diganggu gitu. Walaupun gue gak suka belajar-belajar banget ya. Tapi waktu itu teman-teman gue pada kayak main bola yang anak-anak cowok di dalam kelas. Gue peringatin sekali jangan main bola deket gue, apalagi gue lagi belajar. Terus mereka tetap main, end up kayak mereka
bolanya tuh kena ke gue, terus gue ambil, gue cuterin sampai bolanya kebelah dua, terus gue balikin ke mereka. Gue cuma bilang kayak, gue udah peringatin jangan main bola deket gue. Oke, jadi dulu waktu SMA ada satu guru BP yang benar-benar ditakutin satu sekolah, dan dia tuh emang lumayan rese gitu. Jadi kayak nih guru suka spying other kids yang lagi nongkrong atau apa, dia suka samperin tempat nongkrongnya dan lain-lain gitulah, rese gitu. Terus gue sama satu temen gue waktu itu, kita kan lagi zaman-zaman Twitter. Kita bikin satu akun Twitter dengan nama sebutlah Miss Puff ini, dengan logo sekolah gue, terus ada kayak bio-nya, semuanya tuh kayak bener-bener real. Kita suka jabe-jabein tweet-tweet anak-anak gitu, kayak yang lagi nongkrong atau apa, kita suka replay, terus yang kayak apa sih, retweet dulu ya, kamu jangan nongkrong mulu atau apapun itu, sampai orang-orang yang punya Twitter dan aktif di Twitter dulu tuh di-lock semuanya dan gak berani ngepost apapun gara-gara akun Twitter itu yang sebenarnya gue dan temen gue satu orang. Oke. Jadi buat teman-temanku yang dulu pernah aku retweet tweetsnya di kelas, mau kakak kelas ya. gue kebanyakan kakak kelas sih dulu. Ya, jadi mohon maaf, itu bukan Miss Puff, tapi itu adalah aku dan satu teman laki-lakiku. Jadi gue masuk ruang BP bukan karena gue punya masalah, tapi gue cepu. No one knows about it. Karena gue gak betah banget ngelihat ada beberapa orang di kelas gue PDA, dan gue kan anak baik-baik banget kan ya dulu kan. Terus gue gak kuat ngeliat mereka tuh PDA di bawah kolong meja. You know who you are lah ya. Dan akhirnya gue gak betah, gue sama temen sebangku gue ke BP. Terus kita cepu, dari situlah angkatan gue gak boleh pacaran. Jadi gue bikin satu angkatan gue gak boleh pacaran. It's actually me guys. I'm sorry, sumpah. And I just realize it now. Sumpah itu gara-gara gue guys, gak bohong. Gue baru sadar. Di umur segitu kangen, cuman buat sekolah di situ enggak. Dibilang kangen sih enggak. Kangen sama teman-temannya, tapi gue masih temenin sama semua teman-teman SMA gue sampai detik ini. Jadi gue nggak kangen SMA-nya, gue kangen momennya lah ya. Enggak, gue nggak kangen masa SMA sih, karena dulu gue sibuk. Terus jarang sekolah kan, sering bolos. Sampai dulu tuh ada kayak study tour. Itu kan hal yang paling ditunggu-tunggu anak SMA lah ya, anak sekolah study tour. Itu gue nggak ikut karena urusan organisasi gue di luar sekolah. Jadi nggak ada yang gue kangen. Kangen banget, asli. Kangen banget, tapi mostly orang-orang di SMA gue tuh udah pada punya pasangan atau udah menikah. Jadi udah susah untuk diajakin ketemu atau yang lain-lain lah. Enggak kayaknya. Karena kayaknya hidup paling buruk SMA deh. Kangen duit jajannya aja kali ya. Dan kalau gue tahu di kuliah itu susah bolos, gue akan bolos dulu pas dulu gue sekolah. Jadi pesan buat ada di kelas lu apa? Bolos pas lu tuh, bolos lu belum dihitung gitu.